Saudara, mari kita lanjutkan lagi dengan menyimak isi daripada diktat Eko Teologi Taiji jilid 2 yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Ya, dia adalah seorang eh, pimpinan daripada kursus Eko Teologi di Kementerian Agama, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Sri Harkara dan Universitas Paramadina, ya. Nah, dalam jilid 2 ini saya menambahkan masuk lebih dalam tentang buku yang mendukungnya, yaitu Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, dan 2 The Dancing Leader. Kita mau sedikit belusuan melihat daftar isi dari dua buku tersebut yang saya rasa ada kaitannya dengan Taiji Nusantara ini, karena di dalamnya ada narasi yang berujung pada di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Langit, bumi, dan dan manusia menjadi satu. Ya. Ini 2 andalan ini yang membutuhkan, lantas bagaimana penjelaskannya? Ya, ini 2 buku ini. Ya. Bahwa ini, nah ini ya, revitalisasi pertanian dulu kita bahas, ya. Bagian belakangnya Anda bisa membaca apa. Kita berusaha sedapat mungkin membuat buku yang dengan membaca covernya aja Anda sudah bisa tahu kira-kira isinya, ya toh? Ya. Menghadirkan 45 narasumber terkemuka lintas ilmu, agama, budaya, profesi, membahas revitalisasi pertanian, ya. Dan di belakangnya ini ada ada logo dari Selo Sumarjan Research Center di Fakultas Ilmu Sosial Politik dari dari Universitas Indonesia, ya. Anda baca sendiri, ya. Ini logonya, ini Kompas, ya. Dan di sini ada cover sampul depan bagian dalam. Ini ada gambar atau tentang Siwanata Raja. Nah, Siwanata Raja ini menarik karena dia menjadi the great Siwa. Jadi yang Trimurti, biasanya yang kita kenal Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma pencipta, Wisnu penjaga, sama Siwa perusak sehingga terjadi daur ulang terus-menerus. Tapi di atas semua itu ada the great Siwa. Nah, the great Siwa ini adalah menarik karena di sini kakinya itu diangkat, kaki kirinya sebagai simbol terus belajar, tangannya menunjuk, 4 tangannya menunjuk ke 4 penjuru dunia, utara, selatan, barat, timur, loh. Ini mau menunjukkan bahwa dengan belajar, tujuan kita belajar adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia, ya. The Great Siwa itu, ya. Nah, patung ini sampaikan ada ke pusat penelitian nuklir CERN di Swiss, taruh di situ, hanya just to remind pada para ilmuwan itu bahwa you jangan sok, kalau you just a part of the Siwa Nataraja, ya.
Siwa sang dewa penari ya. Jadi jangan merasa bahwa Anda intelektualisme itu ada di atas segala-galanya ya. Tapi Anda hanya just a part of the dance of the Siwa Nataraja ya. Yang sebelah dalamnya juga di belakang juga banyak kata-kata mutiara yang penting Anda simak ya supaya tahu buku ini apa ya. Nah, di sini saya sengaja menyantumkan daftar isi supaya Anda tahu kurang lebih siapa saja yang bicara dan tema apa yang dijadikan bisa dia, no? Nah, buku ini saya sampaikan kepada Rektor UI, Profesor Dr. Gumilar, Mantri ya, Rudi Wasupantri, bahwa kalau mau pada saat itu mau mendirikan Selo Sumarjan Research Center, saya katakan ini bisa dijadikan peluncuran dari center dari Selo Sumarjan itu. Nah, idenya itu muncul ketika saya pergi ke Bali untuk menghadiri seminar atau konferensi daripada International Rice Research Institute yang kantornya ada di Filipina, toh, bawah FAO. Nah, pada waktu itu eh, direktur daripada apa IRI itu memberikan warning bahwa hati-hati yuk dengan konsumsi beras yang terus meningkat. Karena untuk menghasilkan 1 kilo beras, kantong kresek itu, dari mula sampai akhir, sampai panen, itu membutuhkan 5 ton air. Gentong. Kalau Anda tangki air yang 5 ton nih segitu. Nah, untuk memproduksi air itu ditugaskan pada pemerintah yang harga biayanya nggak dibebankan pada beras itu sendiri, ya toh. Jadi karena itu berasnya murah. Tapi kalau beras itu harus diproduksi di negara di mana posisinya memang semua swasta, ya harganya akan nggak karuan toh. Dan dalam pengembangan ke depan, bila terjadi global warming apa segala macam, di mana hujan menjadi apa turun menjadi semakin kurang, maka akan sulit mencari air untuk menghasilkan beras, tuh. Menanam padi, tuh. Dan lalu eh, akan terjadi kekurangan pangan. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Nah, itu harus dikembangkan pangan yang non beras kan, ya. Dan eh, pemikiran ini disampaikan atau mengembangkan yang dalam lahan-lahan yang tidak perlu pengairan, ya toh. Tapi hasilnya tidak memuaskan, belum memuaskan sehingga tidak bisa jadi jadikan andalan untuk mengatasi kekurangan pangan dunia. Ya. Nah, inilah latar belakangnya itu. Dan kalau karena itu kita harus memikirkan masalah ini dengan serius. Itu yang saya sampaikan. Hingga akhirnya buku ini dijadikan buku Raison d'être, alasan meluncurkan Sela Sumarjan Research Center ya. Buku mendapat sambutan dari lihat itu Menteri Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pertanian.
Menteri Perdagangan dan Rektor Institut Pertanian Bogor, ya. Terdiri dari bab satu, terus ya ini Ziegler ini Rice Research Development Supply Demand Water Climate and Research Capacity, ya. Lima tulisan dia, nah. Lalu ada macam-macam di tokoh-tokoh ini, Jafar Hafsah, ya. Semua orang-orang terkemuka nih, ya. Bab dua, terus ya semua ada 45. Bayangkan, jadi disinilah saya apa lebih bergerak pada mengorganisir, memotivasi tokoh-tokoh ini supaya ikut menulis masalah yang penting ini. Ya, menulis dengan tentu tidak usah dapat honorarium kan, kalau 45 menulis, satu orang menulis 1 juta aja cuma 45 juta. Belum yang lain-lain itu sudah sangat minim kan. Ya, ini disinilah Anda bisa menyimak masing-masing sehingga tulisan ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi Anda bahwa masalah pembangunan pertanian itu demikian kompleks, ya, dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, ya, sehingga ilmu pengetahuan tidak bisa hanya terkotak-kotak dalam spesialisasi, ya. Ini ada Profesor Tuwiming, ya, tema Towards a Dialogical Civilization, Religious Leader as Public Intellectual. Saya juga ikut menulis sedikit sini, ya, ada Pak Daud Yusuf, ya. Nah, buku yang berikutnya adalah saya mau menjelaskan lebih dalam tentang The Dancing Leader itu. Ratusan sungai bergabung menjadi samudra. Semua temanya konvergensi, ya. Dan pemimpin dimulai dari hening mengalir dan bertindak. Pemimpin semacam inilah yang disebut The Dancing Leader. Ya, penulisnya Anda bisa lihat sederetan di sini, masuk Rocky Gerung, Haji Mardi Asra, dan bahkan Pak Joko Widodo pada waktu itu gubernur DKI juga diminta untuk memberikan pendapat di sini. Buku ini dikeluarkan oleh Universitas Pancasila dalam memperingati berdirinya 45 tahun, ya. Ini apa cover dalam bagian sampul luar sebelah kiri, saya tarik ada kaitannya dengan apa eh, buku sebelumnya, yaitu Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, dan ini yang di sebelah dalamnya, ya, belakang dalam, ya. Nah, bisa cari lagi di penerbitnya karena sekarang mereka sudah menemukan cara bagaimana berapapun kuantiti yang diminta mereka bisa melayani, karena semuanya itu hanya tergantung pada berapa harga yang siap dibeli kan. Jadi kita nggak usah takut bahwa buku-buku ini seolah-olah akan hilang begitu aja, ya. Dia tetap ada, arsipnya ada, ya. Ini pada berbagai bab, ya. Dan ini menarik karena perspektifnya lebih lebih apa lebih luas lagi kan, ya. Ini macam ada semua ini bab dua. Boleh dipikir lagi, ya. Kita mencoba mengumpulkan
orang-orang terkemuka untuk dimasukkan di dalam apa eh, tangki pemikir itu, tank-tank gitu ya, bangunan yang multi kompleks ya, dah, multidisipliner ya. Terus ya ada macam-macam isinya ya. Nah, terus, nah ini semua sebenarnya tidak ada lain daripada meneruskan apa yang saya lakukan dengan dalam hal buku ini ya. Begitu saya membedah ini ya, membuka buku ini dengan visi baru kehidupan, mana inisiatornya datang dari Pak Budi Munawar Rahman, lalu muncullah buku ini. Dan setelah tahun 2002 ya, kontribusi Fritjof Capra dalam revolusi pengetahuan dan implikasinya pada kepemimpinan ya. Ini bagian dalamnya, sampul depan bagian dalam ya. Dan ini kembali lagi saya menggunakan lukisannya Pak Daud Yusuf. Di sini kembali lagi tentang Iqra. Diam-diam ku baca kitab tanpa kitab sejati tanpa aksara. Dalam bahasa Mandarin itu Wu Zhe Tiansu, kitab tanpa aksara ya. Deburan ombak adalah suara lidahnya yang maha besar. Birunya laut adalah warna kulitnya yang murni. Ini suaranya berlanjut dengan setiap malam saya mendengar ribuan simfoni orkestra malam itu ya. Tapi yang menarik adalah the next day, esok harinya, saya tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjelaskan suara simfoni malam yang begitu dahsyat. Saya dengar. Gitu. Nah, itulah buku ini disebut kitab sejati tanpa aksara. Ya, diam-diam. Nah ini, ya ini kitab sejati tanpa aksara. Saya ulangi membacanya, murni dan segar adalah bunga-bunga yang berembun. Jernih dan cemerlang adalah kicauan burung-burung. Awan berarah tenang, air laut kebiru-biruan. Siapakah penulis kitab sejati tanpa aksara? Nah, di sini yang ada terjadi di masyarakat sekarang ini kita berkelahi karena kita berbeda argumentasi dengan ketika menanyakan siapakah penulis kitab sejati tanpa aksara. Ini banyak korban berjatuhan, ya, tapi kita berkutat di sini. Ya kan? Nah, slide berikutnya di sini jawabnya itu. Penjulang tinggi adalah pegunungan, hijau adalah pepohonan, dalam adalah lembah-lembah, yang bening adalah arus. Angin berembus lembut, rembulan pun cerah. Diam-diam ku baca kitab sejati tanpa aksara. Dibuat oleh Zenkai Shibayama. Ya. Luar biasa ini buku, ya kan? Visi baru kehidupan. Ya. Jadi Anda dengan membaca sampulnya aja kurang lebih tahu isinya. Saya mencoba mau mengapa mendekonstruksi pandangan bahwa di buku itu asal-asalan aja. Itu sampul dianggap akan dikatakan jangan melihat isi buku,
dengan membaca sampulnya. Kalau saya mengatakan dengan membaca sampulnya cukup Anda akan membuat kepingin tahu untuk membaca bukunya. Kalau dia tahu, kalau setelah membaca sampulnya dia tahu, oh, wah, masalahnya yang sedemikian penting, berat dan apa perlu didalami ya. Inilah kira-kira apa isi dari kaitannya dengan tadi buku revitalisasi pertanian dan dialog peradaban dan The Dancing Leader ya. Ini paru kehidupan tadi ini ya. Penerbitnya siapa ya. Kita ulangi lagi di sini. Penulisnya siapa yang memberi kontribusi ya. Di Munawar memberikan kata pengantar ya. Nah, di daftar isinya Anda supaya tahu juga ya tokoh-tokoh top semua nih. Dan karena tulisannya itu mengatasi waktu dan ruang ya, ini bisa tetap aktual. Buku ini tetap diperlukan sepanjang masa, tinggal diperdalam nanti dipertajam, diadakan deepening dan broadening. Nah, dari buku inilah maka menjadi sumber mengapa hampir 25 tahun kemudian Budi Munawar menuangkan itu di dalam apa? Di dalam ekoteologi daripada Tai Chi. Ya. Nah, ekoteologi Tai Chi jilid 2, itu bab 2. Ya. Ini sebagai guru jilid 2 di dalam bab 11, jilid 1 sampai 10, bab 10, jilid 2 mulai dari 11 sampai 20. Ya. Anda bisa saksikan. Nah, nanti adalah dilanjutkan pada jilid 3. Ya. Oh, ini. Jadi saya rasa buku-buku ini nggak ada salahnya Anda mulai memilikinya kan. Dan saya akhirin dulu penjelasan pengantar ini sampai sekian. Ya, dulu karena itu lebih baik Anda setelah ini bab 12 ini ya, terus sampai 20 ya. Saya akan mengakhirin di sini aja dulu ya. Nah, udah lebih Pak, Anda mau tahu lebih lanjut ya, nanti Anda bisa mengklik di bagian PDF sehingga bisa Anda tahu setiap bab dari isi buku ini. Ya, sampai jumpa lagi pertemuan kita dan sampai jumpa dalam jilid yang ketiga.